Untuk komentar warga sih kayaknya mendukung baik Pak ya, mendukung baik pembangunan ini karena nantinya akan berdampak positif bagi warga karena kemungkinan tidak akan terjadi banjir lagi yang meluap. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Inilah Kali Grogol yang ada di segmen Kemanggisan Ilir, Jakarta Barat. Di episode Jelajah Jakarta hari ini, saya kembali menjelajahi Kali Grogol ini untuk melihat progres proyek milik Dinas Sumber Daya Air DSDA Jakarta, yakni melakukan normalisasi Kali Grogol ini. Sobat Jelajah Jakarta, di dalam normalisasi Kali Grogol, segmen Kemanggisan Ilir Jakarta Barat ini terdapat 3 segmen. Yang dikerjakan pertama adalah segmen 2 ini terlebih dahulu di sisi belakang markas Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ini. Segmen berikutnya adalah segmen ketiga di kedua sisi seberang kantor Partai DPP Golkar dan segmen pertama ini. Untuk lebih jelas bagaimana progres masing-masing segmen, alhamdulillah saya sempat menjumpai Mas Tamrin selaku Project Manager PT Pitako Mitra Perkasa, kontraktor pelaksana yang menjalankan proyek normalisasi Kali Grogol ini. Ini segmen 3 dikerjakan bulan-bulan September lah ya, September Oktober, selesai itu di bulan November Pak. November pemancangannya untuk pengecoran pelkap dan parapet itu di pertengahan Desember selesai. Sobat Jelajah Jakarta, di pinggir parapet di segmen 3 ini akan dibangun jalan inspeksi. Namun belum bisa dilakukan karena musim hujan belum kelar, sehingga tanah di lokasi ini masih tebal. Untuk jalan yang di samping parapet sisi timur itu akan dibangun jalan inspeksi dan trotoar beserta saluran gendongnya. Itu sepanjang sekitar 170 sampai 180 meter. Nah, ini sih jalan sebenarnya udah bisa dikerjakan ya Pak. Cuma karena mengingat cuaca, tanah masih lembek, belum keras, terus juga belum bisa dibuang. Armada angkutannya nggak bisa masuk karena amblas atau apa gitu Pak. Jadi nunggu musim hujan berhenti dulu nih Pak. Sobat Jelajah Jakarta, sekedar info, di pinggir segmen 3 ini terdapat kandang-kandang kuda seperti ini. Kuda-kuda yang dipekerjakan sebagai kuda delman. Awalnya kandang-kandang kuda ini sempat hendak dibongkar. Lalu kuda-kuda ini akan direlokasi ke tempat lain. Namun setelah diukur oleh Mas Tamrin, jalan inspeksi yang akan dibuat di lokasi ini ternyata tidak berdampak pada kandang kuda. Untuk kuda kayaknya aman sih Pak, karena kemarin kita ukur dengan dengan lebar jalan 5 meter itu nggak kena kandang-kandang kuda, jadi masih aman. Sobat Jelajah Jakarta, dari segmen 3 kita sekarang menuju ke segmen 2 ini. Sebagaimana saya jelaskan di awal, di akhir tahun 2024, segmen 2 ini sudah pernah dinormalisasi, yakni di sisi sebelah kiri. Nah, di akhir tahun 2025 lalu, sisi sebelah kanan dibangun. Nah, ini untuk di sini nih segmen 2 Pak ya, dari Kemanggisan Ilir Raya sampai dengan Jembatan Golkar, panjang sekitar 420 kalau jalannya Pak. Tapi kalau pemancangannya di 397 panjang parapet dan pelkap. Pengerjaannya itu setelah pemancangan segmen 3 selesai langsung pindah, berarti sekitar bulan-bulan Oktober sampai dengan Desember sampai awal Januari. Untuk pengecoran pelkap dan parapetnya selesai di akhir Januari. Di segmen 2 ini, kendala yang dihadapi adalah
penataan permukiman padat pinggir Kali Grogol ini. Sebagian bangunan terpaksa dibongkar. Ya kendalanya waktu itu bangunan-bangunan yang di pinggir kali Pak ya, itu ya banyak yang harus kita kayak misalnya kanopi itu kita harus bongkar dulu. Cuaca termasuk cuaca juga sih Pak, banyak pas pengecorannya terutama itu kendala di hujan. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana di segmen 3 tadi, di pinggir lokasi ini akan dibangun jalan inspeksi. Untuk segmen 2 hampir sama Pak, sama yang di segmen 3, jalan inspeksinya sama trotoar sama saluran gendongnya panjang 420, cuma untuk lebarnya mungkin variasi, bukan patokan di 5 meter tapi bisa nyampe 5 sampai 7 meter. Pengerjaannya setelah jalan segmen 3 selesai baru ke segmen 2 Pak, karena pengecorannya kan harus dari ujung dulu. Sobat Jelajah Jakarta, nantinya jalan ini akan dibangun jalan inspeksi atau jalanan ini akan direvitalisasi setelah semua pekerjaan pembangunan seat pile atau parapet dibangun. PR-nya adalah Pemprov DKI Jakarta harus benar-benar mengawasi jalanan ini, karena jalanan ini relatif bukan jalanan utama, sehingga lokasi-lokasi yang seperti ini nantinya bisa akan memunculkan bangunan-bangunan liar. Udah dibangun rapi, tapi akhirnya jalanan yang rapi, parapet yang sudah dibangun seperti ini akan muncul bangunan liar. Sayang sekali sebenarnya. Jadi bisa jadi jalanan-jalanan yang tidak menjadi jalanan utama akan muncul bangunan-bangunan liar ini. Jadi sampah-sampah awalnya ditaruh, lalu akhirnya nanti bikin bangunan semi permanen, akhirnya jadi bangunan permanen deh. Jadi sayang sekali kalau parapet yang sudah dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta ini nantinya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi ya. Ini nanti akan dibangun jalanan inspeksi yang bagus tentunya. Dari segmen kedua, sekarang kita berada di segmen terakhir, yakni segmen pertama ini. Panjang segmen pertama ini dari Jalan Kemanggisan Utama ke Kemanggisan Ilir. Saat ini pekerjaan yang dilakukan adalah pemancangan seat pile setelah dilakukan pre-boring. Untuk segmen 1 dari Kemanggisan Utama Raya sampai dengan Kemanggisan Ilir itu sedang dikerjakan pre-boring, pemancangan dan pekerjaan pelcap sama parapet Pak. Itu dikerjakan kanan kiri. Yang sisi kanan atau sisi barat ya, sisi barat itu udah sekitar 113-an. Kalau yang sisi timurnya sekitar 40-50-an yang sudah terpancang Pak. Jadi totalnya sekitar 150-an. Nampak salah seorang pekerja membantu untuk mengarahkan fibro di atas untuk mencapit seat pile ini ya. Seat pile. Nah, fibro ini akan mendorong ke bawah agar bisa disamakan tingginya dengan seat pile yang ini. Kita lihat fibro mendorong ya. Sobat Jelajah Jakarta, seperti juga di segmen 3 dan 2, di segmen 1 ini juga ada kendala sepanjang pembangunan, mulai dari penataan permukiman pinggir kali maupun adanya kabel utilitas. Tantangannya ya kayak kemarin Pak, pagar MK atau seknek lah, itu kemarin roboh karena mungkin fondasinya nggak dalam atau apa, itu sebelum malah sesudah dipancang Pak robohnya itu. Terus ya bangunan-bangunan yang di pinggir kali, pohon, ya alhamdulillah pohon sih udah ketebang Pak. Sama utilitas kabel PLN SKTT 1150 kVA yang di dekat jembatan Kemanggisan Utama Raya, itu sekitar kedalaman 7 meter itu sepanjang jalan itu Pak. Jadi melintang ke kali, jadi pemancangan berkurang jadinya.
Ada beberapa alat berat yang diturunkan dalam proyek di segmen 1 ini. Salah satunya crane yang sedang melakukan pemancangan seat pile ini. Di sini pakai alat berat untuk crane ada 3 Pak. Crane servis 1, crane pre-boring 1, sama crane pancang 1. Untuk eksanya 1 juga untuk langsir sama pembukaan lahan trase. Ini sisi yang nanti masih akan dipancang seat pile ya, CCSP yang belum dipancang, dan ini seat pile-nya sudah standby di sini. Nah, ini adalah seat pile yang sudah diletakkan di sini dan siap akan dipancang di sisi Kali Grogol ya. Sobat Jelajah Jakarta, tentu proyek ini punya target kelar. Kata Mas Tamrin, sebelum Lebaran seluruh aktivitas pemancangan dan juga pembangunan parapet harus sudah kelar. Kalau pemancangannya kita targetkan kalau bisa sebelum Lebaran Pak, kita harus sudah selesai pemancangannya. Walaupun nanti pekerjaan lainnya seperti pelkep, parapet belum selesai, tapi kita target di pemancangannya aja sebelum Lebaran lah. Atau seperti di segmen 3 dan 2, di segmen 1 ini jalan inspeksi akan dibangun, lebar jalannya sekitar 5-7 meter. Jalan di sini juga dikerjakan inspeksinya, sama saluran gendong trotoarnya juga. Lebar jalannya sekitar 5-7 meter. Sobat Jelajah Jakarta, selaku kontraktor pelaksana, Mas Tamrin berharap apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air DSDA, bisa bermanfaat untuk meminimalisir dampak banjir. Ya, harapannya nanti ke depannya kalau sudah terbangun, mudah-mudahan tidak terjadi banjir lagi dan lingkungannya bertambah bersih, nggak kayak seperti dulu Pak, rada-rada kumuh, banyak bongkaran-bongkaran kayu atau apa yang numpuk di sini. Namun yang terpenting adalah mewaspadai adanya bangunan-bangunan liar sepanjang pinggir parapet yang sudah dibangun ini. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa tanpa pengawasan dari pihak kelurahan atau kecamatan dan juga mungkin wali kota Jakarta Barat, maka bangunan-bangunan liar akan tumbuh sepanjang jalan ini. Ini Kali Grogol. Nah, ini jalan inspeksi. Di existingnya ini adalah bangunan liar nih. Bangunan liar muncul di sini. Nanti kalau sudah dibangun, ditanggul oleh seat pile ini, terus didirikan parapet, lalu jalan inspeksi direvitalisasi, ini memang harus ada pengawasan, karena bisa jadi nanti di sini berdiri bangunan-bangunan liar di sini nih, mepet dengan parapet yang dibangun oleh Dinas Sumber Daya Air. Jadi harus ada pengawasan. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini. Semoga informatif. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.